Gedung itu isinya mungkin bisa memuat 70.000 orang. Namun infrastrukturnya paling hanya untuk 5.000 orang saja. Asli ribetnya. Misalnya, jalannya menuju ke lokasi yang muter-muter dan hanya ada satu akses adalah sebuah hal yang sama sekali tidak keren. Lalu, parkiran nggak banyak tersedia, paling untuk 500 kendaraan. Kalau ada 1.000 mobil saja ke sana, sudah stuck macet, nggak jalan dah. Lalu akses jalan keluar gedung yang kemarin selesai acara yang luar biasa seru tersebut adalah jam 12 malam. Kita baru bisa keluar area jam 2 malam. 2 jam himpit-himpitan mencari kendaraan umum. Waduh, ampun deh. Ngantri dan ajaib lamanya. Juga kalau bawa kendaraan sendiri yang parkirnya jauh di Kemayoran, ambiar bener. Akhirnya alhamdulillah sampai ke rumah pas azan subuh. Sempurna sekali yang mendesain dan yang membangun JIS tersebut. Sempurna hingga buat banyak orang kapok nonton di JIS lagi kalau infrastrukturnya nggak dibangun ekosistem penunjang distribusi arus manusia dan barang yang baru. Akan sayang kalau tidak ditambah lahan parkir untuk 20.000 kendaraan dan akan sia-sia kalau nggak didesain baru sarana penunjang baru termasuk akses menuju lokasi diperlebar. Ya akan jadi parah dan nambah parah. Intinya untuk membangun cepat gedung mega mewah ya sudah berhasil. Untuk gaya-gayaan alhamdulillah berhasil. Ke depan harus disempurnakan lagi ya. Bener deh, kalau hanya seonggok bangunan mewah semua orang bisa bangun. Namun kalau tidak melihat dan membangun secara keseluruhan ya nggak ada gunanya. Kesan terburu-buru dan kesan pamer jadinya yang disuguhkan. Apakah ini cermin era membangun di zaman populisme ini ya? Begini ya, yang tampak dulu aja dibangun, urusan mencapai kesananya susah, sarana penunjangnya yang lainnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Toh yang merasakan hanya yang ke stadion atau yang pakai infrastrukturnya saja. Yang 100.000 orang yang hadir ke sana palingan yang tahu masalahnya. Sementara yang 100 juta orang yang nggak pernah ke sana kan hanya lihat gambar dan berita saja. Berita bisa diarahkan, gambar bisa diedit dan diperindah. Yang mengeluh negatif hanya 50 ribuan palingan yang ngerti doang atau yang sering keluar negeri nonton konser, nonton bola, nonton di stadion-stadion besar dunia. Toh cuman segelintir, yang lainnya nggak tahu. Yang tahu bahwa di negara lain kurang dari 30 menit 100.000 orang sudah bisa meninggalkan stadion atau tempat acara besar lainnya. Bukan sekedar keluar stadion tapi keluar dari area parkir dan sarananya semuanya kurang dari 30 menit. Kecil kok dibandingkan antara yang tahu dan yang tidak tahu. Rakyat yang tahu hanya ada gedung megah, ada jalanan dibangun, keren lewat media. Mungkin merupakan 98% manusia Indonesia. Itu saja yang dimainkan yang 98%. Waduh, parah ya kalau begini cara bertindaknya. Ketika sahabat seniman mengadakan acara ulang tahun ke-30 grup musiknya, maka 32 tiket untuk tim manajemen Bosman tersedia. Dan pastinya pesta rakyat di Sabtu malam 4 Februari 2023 tersebut tidak disia-siakan anak-anak tim manajemennya Bosman. Apalagi lagu pesanan Bosman, Munajat Cinta, yang dinyanyikan bareng anak-anaknya di panggung, membuat 60.000 penonton bernyanyi bersama. Ini kayak karaokean bersama ribuan orang. Seru. Tapi informasi kali ini kita bukan menceritakan tentang acara have fun bersama tersebut. Hanya ingin membahas bangunan yang namanya JIS, Jakarta International Stadium, yang megah, keren, dan untuk sebuah acara internasional maka 2 jempol saya berikan. Jam 4 sore berangkat dan baru nyampe 2,5 jam kemudian. Itulah sebuah awal yang membuat bete banget. Yang selama perjalanan barulah tersadar bahwa banyak hal yang tidak dibangun menunjang gedung megah dan mahal tersebut. Gedung itu isinya mungkin bisa memuat 70.000 orang. Namun infrastrukturnya paling hanya untuk 5.000 orang saja. Asli ribetnya. Misalnya, jalannya menuju ke lokasi yang muter-muter dan hanya ada satu akses adalah sebuah hal yang sama sekali tidak keren. Lalu parkiran nggak banyak tersedia, paling untuk 500 kendaraan. Kalau ada 1.000 mobil saja ke sana, sudah stuck macet, nggak jalan dah. Lalu akses jalan keluar gedung yang kemarin selesai acara yang luar biasa seru tersebut adalah jam 12 malam. Kita baru bisa keluar area jam 2 malam. 2 jam himpit-himpitan mencari kendaraan umum. Waduh, ampun deh. Ngantri dan ajaib lamanya. Juga kalau bawa kendaraan sendiri yang parkirnya jauh di Kemayoran, ambiar bener. Akhirnya alhamdulillah sampai ke rumah pas azan subuh. Sempurna sekali yang mendesain dan yang membangun JIS tersebut. Sempurna hingga buat banyak orang kapok nonton di JIS lagi kalau infrastrukturnya nggak dibangun ekosistem penunjang distribusi arus manusia dan barang yang baru. Akan sayang kalau tidak ditambah lahan parkir untuk 20.000 kendaraan dan akan
sia-sia kalau nggak didesain baru sarana penunjang baru, termasuk akses menuju lokasi diperlebar. Ya, akan jadi parah dan nambah parah. Intinya, untuk membangun cepat gedung megah, mewah, ya sudah berhasil. Untuk gaya-gayaan, alhamdulillah berhasil. Ke depan harus disempurnakan lagi ya. Bener deh, kalau hanya seonggok bangunan mewah, semua orang bisa bangun. Namun, kalau tidak melihat dan membangun secara keseluruhan, ya nggak ada gunanya. Kesan terburu-buru dan kesan pamer jadinya yang disuguhkan. Apakah ini cermin era membangun di zaman populisme ini ya? Begini ya, yang tampak dulu aja dibangun, urusan mencapai kesananya susah, sarana penunjangnya yang lainnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Toh yang merasakan hanya yang ke stadion atau yang pakai infrastrukturnya saja. Yang 100.000 orang yang hadir ke sana palingan yang tahu masalahnya. Sementara yang 100 juta orang yang nggak pernah ke sana kan hanya lihat gambar dan berita saja. Berita bisa diarahkan, gambar bisa diedit dan diperindah. Yang mengeluh negatif hanya 50 ribuan palingan yang ngerti doang atau yang sering keluar negeri nonton konser, nonton bola, nonton di stadion-stadion besar dunia. Toh cuma segelintir, yang lainnya nggak tahu. Yang tahu bahwa di negara lain kurang dari 30 menit, 100.000 orang sudah bisa meninggalkan stadion atau tempat acara besar lainnya. Bukan sekedar keluar stadion, tapi keluar dari area parkir dan sarananya, semuanya kurang dari 30 menit. Kecil kok dibandingkan antara yang tahu dan yang tidak tahu. Rakyat yang tahu hanya ada gedung megah, ada jalanan dibangun, keren lewat media. Mungkin merupakan 98% manusia Indonesia. Itu saja yang dimainkan yang 98%. Waduh, parah ya kalau begini cara bertindaknya. Kedepan kita harus stop budaya populerisme dan narsisistik seperti begini. Sudah saatnya kita masuk ke yang lebih humanis, lebih esensi. Stop pamer flexing, stop centralized attention ke diri pejabat dan klaim karya. Stop upacara peresmian-peresmian berlebihan dan bawa-bawa awak media yang hanya memberitakan apa yang terlihat menguntungkan pejabat. Yuk, kita mulai sekarang membangun bukan cepat-cepatan dan mengiyakan terus pejabat-pejabat berpose flexing, namun membangun dengan cepat dan secara holistik. Keseluruhan ekosistem ikut juga dibangun. Fahami kebutuhan ke depan manusia dan negara itu makin kompleks, dan hidup bernegara tidak melulu politik dan politik. Ada hiburan, ada budaya, ada sarana kenyamanan publik yang semua itu membawa satu hal yang penting, meningkatkan kadar kebahagiaannya penduduk. Yang kita semua tahu, kebahagiaan membawa kesuksesan, bukan kesuksesan yang membawa kebahagiaan.